Kembali lagi di akademis.id bidang biologi. Jadi kali ini kita akan ngebahas tentang sintesis protein. Jadi di soal dibilang pada proses akhir transkripsi, pre-mRNA akan mengalami suatu proses yang akan menghapus bagian yang tidak akan terbaca dan menjadi mRNA sejati. Nah, yang ditanya itu kan di sini proses dan sisa bagiannya yang akan menjadi mRNA sejati tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat dari awal, kan ada yang namanya central dogma. Central dogma ini kayak semacam urutan proses. Jadi kalau bisa dibilang kan urutan proses sintesis protein itu awalnya dari DNA, lalu menjadi RNA, lalu akhirnya menjadi protein. Nah, DNA menjadi RNA ini kan disebutnya sebagai proses transkripsi. Lalu RNA menjadi protein disebutnya sebagai translasi. Nah, tapi sebenarnya dari DNA yang dia ditranskrip menjadi RNA itu nggak sembarang RNA, melainkan yang namanya messenger RNA atau mRNA. Jadi kan RNA itu dia ada 3 jenis. Yang pertama ada tRNA, lalu ada mRNA, dan ada yang namanya rRNA. Yang pertama kita ngebahas mRNA dulu. mRNA ini dia messenger RNA, yang artinya dia yang membawa kode-kode gen dari DNA ditranskrip menjadi protein. Nah, terus ada tRNA. tRNA ini dia akan membantu di proses nanti pembentukan protein yang dia akan bergabung sama ribosom. Nah, rRNA ini yang terakhir adalah dia merupakan penyusun dari ribosom. Kalau kalian tahu kan, RNA itu kan dia tempatnya emang untuk pembentukan protein kan. Dan pembentukan protein ini terjadi di organel namanya ribosom. Makanya rRNA ini dia tempatnya ada di ribosom. Dan cukup tahu aja kalau dari 3 ini persentase dalam satu sel itu paling banyak ada di rRNA sekitar 70%. Nah, lanjut ke bagian transkripsinya. Jadi sebenarnya hasil akhir dari transkripsi itu dia adalah pre-mRNA. Nah, pre-mRNA ini dia strukturnya adalah pertama ada 5 aksen, terus ada bagiannya baru 3 aksen. Nah, 5 aksen 3 aksen ini adalah nomor karbon pada gula ribosa atau deoksiribosa yang ada pada DNA dan juga RNA. Nah, terus kalau misalnya kita lihat struktur dari awal, ada yang namanya enhancer. Enhancer ini dia yang menyebabkan penyebab peningkatan jumlah berubah DNA menjadi RNA. Nah, yang kedua itu ada promoter. Nah, promoter ini dia adalah titik awalnya. Jadi kalau misalnya nggak ada promoter, ya DNA nggak bakal berubah jadi RNA, karena ini titik awal dari transkripsinya. Jadi kalau misalnya ada suatu urutan DNA, terus kalian nemunya promoternya di sini, ya itu dia berarti mulai dari situ ke arah kanan. Nah, terus yang berikutnya ada tata box. Tata box ini dia yang berfungsi untuk menyetabilkan proses dari transkripsi. Jadi tata box ini sebenarnya isinya cuma TA doang. Bahasa timin dan adenin. Kalau mau ingat-ingat bahasa purin dan pirimidin lagi. Nah, terus habis itu baru deh ada yang namanya intron dan exon. Nah, terus di akhirnya ada lagi yang namanya terminator. Terminator ini adalah titik berhentinya. Jadi kalau nggak ada terminator ya dia bakal terus menerus di kayak kan sebenarnya DNA itu kan panjang banget ya. Nah, terus kalau nggak ada titik terminator ya berarti dia bakal terus ditranskripsi berubah jadi RNA. Nah, gimana sih biar intron ini hilang? Jadi sebenarnya intron ini dia adalah bagian yang hilang, sementara exon itu bagian tersisa. Jadi sebenarnya nanti si intron ini bakal dibantu dibuang oleh yang namanya spliosome. Nah, bentuk spliosome ini, jadi kan ini gini. Nah, terus kayak dibuat bentuk lekukan gitu. Maaf. Nah, jadi ini intronnya. Nah, ini sisa bagiannya yang lainnya. Nah, intronnya ini bakal digulung sama si spliosome. Nah, terus baru dihilangin. Nah, terus gimana cara ngilanginnya? Jadi kan sebenarnya kalau kita gambar sel nih. Ini kan sel, terus di sini ada inti sel di dalamnya. Nah, sebenarnya di dalam itu tuh adanya DNA sama RNA. Terus yang ada di luar itu tuh dia ada protein. Jadi sebenarnya prosesnya tuh ya dia terjadi di 2 tempat, di inti sel sama di sitoplasma. Nah, terus kan sebenarnya kan kalau kita lihat nukleus itu kan dia ada pori-porinya nih. Jadi kayak yang di dalam tuh bisa keluar lewat pori-pori. Nah, si spliosome ini bakal nyangkut
di pori-porinya. Jadi kayak misalnya lewat, terus pleosomnya tuh di sini gitu. Terus ya udah keluar dalam bentuk si mRNA doang. Nanti mRNA-nya diproses buat jadi ke protein. Jadi gitu ya. Jadi jawabannya yaitu D. Jadi kali ini kita akan ngebahas soal biologi tentang genetika. Jadi kan dikasih tahu di soal, jadi ada suatu wanita nih namanya Astrid. Terus dia mengidap penyakit langka X. Nah, terus penyakit langka X ini menyebabkan kalau misalnya ada individu dengan dia memiliki genotip homozigot resesif, dia bakal udah otomatis meninggal dalam kandungan. Terus ditanya, sebenarnya berapa sih peluang Astrid ini punya bayi kembar identik? Kalau suaminya juga ternyata mengidap penyakit ini dengan heterozigot. Dan kebetulan si Astridnya kan juga heterozigot. Nah, terus dikasih tahu juga di soal bahwa peluang memiliki bayi kembar identik itu dikasih tahu 1/8. Nah, dari soal sebenarnya kita bisa tahu gitu. Kalau sebenarnya soalnya itu maunya adalah dia yang lahir itu adalah bayi kembar identik, tapi juga bergenotip heterozigot. Karena kedua orang tuanya juga heterozigot. Jadi kita asumsikan kayak gitu. Nah, jadi kita bisa tulis dulu di sini ada Astrid dan juga suaminya. Nah, di sini Astrid dia kan heterozigot untuk X, heterozigot juga untuk X si suaminya. Nah, kalau kita buat tabel, berarti kan jatuhnya kayak ini misalnya Astrid. Gametnya X besar X kecil, suaminya juga gametnya X besar dan X kecil. Yaudah kita tinggal kaliin aja jadi X besar X besar, X besar X kecil, X besar X kecil sama X kecil X kecil. Berarti kan yang ini kemungkinannya mati kan? Berarti yang total yang hidup itu cuma 3 dari 4. Nah, terus sekarang peluangnya. Peluangnya itu kan yang dibilang dia bayi kembar identik. Dan tadi kita udah bilang kalau dia itu identik dan heterozigot. Karena kedua orang tuanya heterozigot, jadi kemungkinan besar lahirnya heterozigot lebih gede. Jadi peluangnya adalah 1/8. Nah, dikali si heterozigotnya ini. Nah, peluang dia heterozigotnya adalah 2/3. 2/3 dapat dari mana? Jadi gini. Kan ada 4 individu nih kemungkinannya. Ini X besar X besar, ini X besar X kecil, X besar X kecil, X besar X besar, dan X kecil X kecil. Karena ini kita bilang dia mati. Berarti kan yang hidup cuma ada 3. Terus dia yang heterozigot cuma ada 2. Makanya disebutnya 2/3. Nah, jadi 1/8 kayak 2/3 dan hasilnya adalah 0,0833. Jadi gitu. Jadi jawabannya adalah A. Jadi gitu, kalau misalnya emang kalian ngerjain soal genetika, coba dulu dilihat dulu benar-benar soalnya. Kan di sini dia memiliki bayi kembar kan. Berarti bayi kembar itu minta yang hidup, bukan jangan dihitung sama yang mati. Karena kalau dia mati kan berarti dia nggak bakal bisa milik itu dong. Nggak bakal lahir. Jadi gitu aja untuk soal genetika kali ini. Kita bakal ngebahas soal biologi kali ini. Dan ini tentang DNA lagi, dan tentang sintesis protein lagi. Bedanya di soal ini kita bakal ditanyain tentang asal amino apa aja sih yang dihasilin dari suatu DNA template yang ada di soal, yaitu GAT, ACT, CAG, GTCA, TTACA. Nah, jadi pertama bakal aku jelasin dulu nih. Kan pertama ada DNA atau deoksiribonukleasid atau asam deoksiribosa. Satu lagi ada asam ribosa doang atau RNA, ribosa nukleatik acid. Nah, kan kalau kita lihat lagi ciri-cirinya DNA itu dia double helix. Terus dia abis itu gulanya itu dia deoksiribosa. Kalau RNA ya dia tunggal terus ribosa. Apa sih sebenarnya deoksiribosa sama ribosa bedanya itu? Jadi kalau misalnya digambarin strukturnya, ini gula 5 karbon. Ini karbon 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi bedanya adalah di karbon nomor 2. Kalau karbon nomor 3 untuk DNA dan RNA itu dia masih sama-sama OH terhubungnya. Nah, kalau di RNA dia nomor 2 yang masih lengkap OH, kalau di DNA dia sisa H doang, kehilangan 1 O. Makanya disebutnya deoksi. Jadi dia kehilangan O-nya. Nah, terus sekarang kita bakal ngebahas soal perbedaan di basanya. Di basa nitrogennya. Jadi kan kalau kalian tahu basa nitrogen itu kan dibagi jadi 2 jenis. Ada purin dan pirimidin. Apa sih bedanya? Jadi kalau purin ini dia terdiri atas 2 cincin di strukturnya.
Kalau pirimidin itu dia sendiri. Nah, purin ini dia ada basa, adenin, dan timin. Atau kalau disingkat jadi A, jadi maaf, bukan timin, tapi guanin. Nah, terus di sini di pirimidinnya ada timin yang biasa disingkat T, dan ada sitosin yang biasa disingkat C. Ini pada DNA. Nah, kalau pada RNA, pirimidinnya itu timinnya diganti jadi urasil. Urasil ini disingkatnya sebagai, urasil sebagai U. Nah, makanya di tabel kita lihat di situ tabel asam amino, dia nggak ada T, tapi adanya U. Nah, sekarang kita lihat ke proses dari pembentukan penerjemahan DNA dulu. Jadi kan untuk proses transkripsi tadi, misalnya ada suatu untai DNA, udah kita buat tunggal. Nah, ini misalnya disebut sebagai template. Misalnya di sini ada GATCAT. Nah, maka yang bakal dicetak jadi mRNA itu adalah kebalikannya. Karena kan dia nempel yang barunya. Nah, kalau dia nempel berarti harus pasangannya kan. Nah, berarti yang dibuat pasangannya. Pasangan G kan apa? Pasangan G adalah C, pasangan A adalah T. Jadi CA. Jadi JCT, di sini A, di sini G, di sini T, di sini A gitu. Karena kan berpasangannya A sama T, G sama C. Kayak gitu. Nah, karena dia berpasangannya ATGC, nah maka bisa dilihat kan di DNA template-nya. Kan DNA template-nya ada, biar enak kita hapus dulu aja ya. Kan di DNA template-nya kan ada GATACT, terus ada CAG, ada GT, CATT, dan ACA. Berarti yang bakal diubah jadi DNA anti-template atau yang bakal diubah jadi mRNA. Jadi DNA anti-template itu dia bakal diubah jadi mRNA yang bakal dicetak. Nah, berarti kita nyarinya kebalikan dari DNA template. Berarti di sini bakal jadi apa? Jadi C, di sini jadi T, di sini jadi A, T, G, A, G, T, C, C, A, G, T, A, T, G, T. Berarti ini yang bakal diterjemahin. Nah, sekarang kan di sini kita nggak diketahui ada intron atau eksonnya kan. Nggak juga diketahui 5 aksen, 3 aksennya. Nah, berarti kita bisa dengan gampang ya udah langsung aja ubah dari DNA jadi RNA, caranya yang T diubah jadi U. Jadi tinggal C U A U G A G U C C A G U A U G U. Nah, terus perlu diingat-ingat, kodon itu atau asam amino dia selalu berbentuk triplet atau terdiri atas 3 basa nitrogen. Dan harus dimulai dari kodon start. Jadi ini tuh triplet ini sebutnya kodon ya. Dan dimulai dengan yang namanya kodon start. Dan diakhiri sama yang namanya kodon stop. Kan di tabel dikasih tahu tuh. Kalau mulainya itu metionin atau AUG. Berarti dia nggak mulai dari sini, tapi mulai dari sini. Ini jadinya metionin, kodon start. Terus habis itu ada AGU. AGU ini apa? Dia adalah serin. Terus ada CCA. CCA di sini adalah prolin. Proja. Terus ada GUA. GUA ini adalah valin. Terus ada AUG lagi, berarti metionin. Jadi jawabannya adalah metionin, serin, prolin, valin, dan metionin. Nah, kenapa nggak ada di pilihan? Jadi sebenarnya soal ini salah. Jadi dia kelebihan satu huruf G. Kalau kalian lihat. Jadi harusnya huruf G ini tuh nggak usah ada. Jadi mohon maaf. Jadi kalau misalnya kita tulis ulang jadi C. Jadi C U A U G A G U C C A U A U G U. Ini nggak usah. Ini metionin, ini serin, ini prolin. Nah, kan di sini ada UAA kan. Nah, UAA ini kalau kita lihat di sini dia adalah kodon stop. Jadi stop. Nah, jadi hasilnya cuma
3 doang, yaitu metionin, serin, prolin. Jadi kalau sebenarnya soal diperbaiki, jawabannya bakal A. Cuma karena soalnya salah, jadi soal ini dianggap tidak ada atau dianulir. Ya selamat buat kalian yang salah, ya kalian dibenerin. Tapi kalau buat yang kalian bener, mohon maaf. Jadi jawabannya kayak gitu, metionin, serin, prolin. Jadi sebenarnya yang perlu kalian ingat itu, jangan lupa DNA, istilah DNA template, anti template, mRNA, dan jangan lupa asam amino itu dia terbentuk dari triplet basa nitrogen yang disebut sebagai codon. Dan diawali oleh codon start dan codon stop. Dan kalian jangan khawatir yang namanya tabel asam amino itu emang bakal harus dikasih tahu. Jadi kalian gak usah hafalin sebanyak 64 macam. Kalian cuma perlu ingat codon start dan codon stopnya aja. Ya, terima kasih.